itu sebenarnya mereka ingin menggunakan itu untuk merendahkan Indonesia ya. Mimpinya itu untuk mencapai delusionalnya mereka ini, mereka itu membutuhkan Indonesia gitu. Nggak ada penting-pentingnya main eksibisi lawan MU ini. Nih guys ya, pelatih timnas Malaysia Peter Klimowski guys sebut tim terbaik Asia Tenggara adalah Vietnam. Kocak! Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Tak kisahlah korang ni orang Indonesia ataupun orang Malaysia, tapi aku rasa kita semua kena akui yang tim terkuat dekat ASEAN sekarang. Tujuannya untuk melakukan pertandingan ini, kita tentu paham. Bagi mereka apapun masalahnya itu angan-angan solusinya. Gitu. Mereka tahu Malaysia ini, mereka nggak akan mampu bersaing untuk ke Piala Dunia gitu timnya mereka itu angan-angan yang terlalu tinggi lah bagi mereka gitu. Jadi apa yang bisa mereka banggakan hanyalah pencapaian mereka di tingkat ASEAN, ya pencapaian mereka itu di level AFF gitu. Jadi sekarang ini masalahnya AFF ini udah nggak ada harganya di Asia Tenggara ini. Lagi dan lagi guys ya, pelatih dari timnas Malaysia enggan mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN. Daya tarik dari pertandingan MU yang melihat bintang-bintang MU itu bertanding melawan tim-tim ASEAN itu udah nggak sama antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, Malaysia ini nggak paham itu ya, dan itu mereka bangga-banggakan dan mereka main bukti jalil. Dan satu lagi memang Vietnam juga berkepentingan untuk membesarkan tim Asia Tenggara ini karena hanya di situ mereka itu yang bisa berprestasinya ya, yang bisa jumawa, bisa pamer hanya di level ASEAN. Jadi udah beda sama kita. Makanya saya pikir sudah tepat sekali itu langkah PSSI hanya mengirimkan ya Asnawi dan Ferrari yang dipilih di sana. Bukan mengecilkan mereka ya, tapi memang terlalunya mubazir sih kalau pemain-pemain kita model Kevin Verdong, apalagi J.I. gitu ya, Kevin Dix untuk bertanding ini buat apa gitu. AFF salah sasaran. Niat ganggu timnas, tapi Malaysia dan Vietnam yang ribut, Thailand dan Indonesia bukan tim bodoh. Drama di balik laga ASEAN All-Stars versus Manchester United semakin memanas, bukan hanya soal persiapan teknis atau tiket mahal, tapi juga ketegangan antar negara yang menyimpan bara lama. Tujuan awal AFF, yang digadang ingin mempromosikan persatuan dan kualitas sepak bola Asia Tenggara, malah jadi bumerang. Alih-alih memperkuat solidaritas, pertandingan ini justru memperuncing ego, terutama antara Malaysia dan Vietnam. Ironisnya, dua negara yang paling vokal dan sibuk berseteru justru bukan yang paling konsisten secara prestasi di kawasan. Sementara itu, Thailand dan Indonesia, yang selama ini disebut-sebut tim ribut atau tim penuh drama, justru menunjukkan sikap dewasa. Keduanya fokus pada pengembangan pemain dan strategi jangka panjang, bukan sibuk cari panggung. Seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara menyindir. AFF niatnya mau bikin ASEAN All-Stars biar keren, tapi yang terjadi malah All Drama All-Stars. Yang bikin gaduh justru yang dari awal pengennya terlihat paling berperan. Malaysia, sebagai tuan rumah, dituding hanya ingin cari untung tanpa mengindahkan koordinasi dan persetujuan menyeluruh dari anggota AFF. Vietnam kemudian menyulut api dengan menyuarakan ketidakpuasan karena pemain mereka tidak diprioritaskan di skuad utama, meskipun pelatih sudah dipilih dari luar sistem AFF. Shin Tae-yong asal Korea Selatan. Sementara itu, Indonesia dan Thailand, yang memiliki basis supporter terbesar dan prestasi stabil dalam 5 tahun terakhir, justru hanya menyuarakan satu hal, fokus ke performa dan persiapan Piala Asia mendatang. Respons netizen. Media sosial penuh dengan komentar tajam dari supporter Indonesia. Dan Thailand komentar seperti, Malaysia sibuk ngitung cuan, Vietnam sibuk ngeluh, AFF sibuk pencitraan. Yang kerja, Shin Tae-yong dan pemain. AFF harus sadar, Thailand dan Indonesia bukan tim bodoh yang bisa diperalat. Kita tahu kapan kerja, kapan bicara. Mulai ramai di platform X, Twitter, dan TikTok. Ketika gimmick mengalahkan esensi sepak bola di balik layar megah laga ASEAN All-Stars versus Manchester United, banyak pihak mulai melihat bahwa AFF sedang kehilangan arah. Alih-alih fokus membangun fondasi kuat bagi kompetisi regional seperti AFF Cup, federasi ini justru sibuk mencari panggung internasional yang penuh gimmick tapi minim arah. AFF seolah ingin cepat naik kelas, tapi lupa membenahi dapur sendiri. Bahkan,
Proses pemilihan pemain ASEAN All-Stars pun penuh kejanggalan. Beberapa pemain bintang dari Indonesia, Thailand, dan bahkan Laos tak masuk daftar. Sementara pemain cadangan dari negara tertentu justru muncul tanpa prestasi menonjol. Thailand dan Indonesia. Tenang tapi tajam berbeda dari keributan Malaysia dan Vietnam, sikap Thailand dan Indonesia justru mendapat pujian. Shin Tae-yong, yang dipercaya memimpin tim ASEAN All-Stars, memilih untuk bungkam dari isu politik dan lebih fokus membentuk tim kompetitif. Ia bahkan dilaporkan meminta AFF agar seleksi pemain dilakukan transparan dan berdasarkan performa, bukan kepentingan politik. Indonesia, lewat PSSI, juga tidak terlalu ambil pusing soal lokasi pertandingan atau promotor. Mereka hanya meminta satu hal, berikan pemain kami kesempatan, dan jangan perlakukan laga ini sebagai ajang bisnis belaka. Thailand pun menunjukkan kedewasaan serupa. Alih-alih mengirim perwakilan untuk protes, mereka mengirim pemain muda berbakat yang siap tampil, menunjukkan bahwa sepak bola harus tetap di lapangan, bukan di meja negosiasi AFF. Jangan cuma panggung, tapi panggung berkualitas. Kalau AFF ingin benar-benar dihormati seperti UEFA di Eropa atau CONMEBOL di Amerika Selatan, maka profesionalisme harus diutamakan. Panggung besar seperti ini tidak akan meninggalkan kesan, jika dasarnya adalah konflik, ketidakterbukaan, dan kepentingan segelintir orang. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin turnamen seperti AFF Cup akan mulai kehilangan makna. Bukan karena kualitas pemain, tapi karena organisasi yang tak lagi dipercaya publik. Kita bukan negara kecil yang bisa dibodohi dengan panggung glamor. Kami ingin sistem, bukan sandiwara, tulis seorang fans sepak bola Indonesia di X. Buka mata, AFF. Jangan jadikan sepak bola ASEAN alat politik murahan. AFF seharusnya jadi lembaga yang merangkul semua anggota ASEAN secara adil dan profesional. Tapi faktanya makin hari mereka justru terlihat seperti organisasi yang dikuasai segelintir negara dengan kepentingan sempit. Malaysia dan Vietnam selama ini bermain di balik layar, memanfaatkan relasi politik dan jaringan promotor untuk mengatur arah. Keputusan, laga ASEAN All-Stars versus Manchester United hanya puncak dari gunung es. Inilah momen di mana dominasi mereka akhirnya terang-terangan dipertontonkan ke publik. Yang menggelikan, mereka sibuk menuduh Thailand dan Indonesia sebagai tim penuh drama, padahal yang bikin gaduh justru mereka sendiri. Ribut soal siapa yang lebih berhak tampil di starting 11, soal logo, soal sponsor, bahkan soal hak siar. Katanya ASEAN All-Stars, tapi suara dari Indonesia dan Thailand malah diabaikan. Lalu siapa sebenarnya ASEAN yang dimaksud AFF? Ujar analis sepak bola asal Thailand. Media ASEAN juga tak netral, beberapa media di Malaysia dan Vietnam juga dinilai ikut main cantik, memberitakan keunggulan mereka secara sepihak sambil menyudutkan negara lain yang justru berkontribusi besar dalam membangun sepak bola ASEAN di Indonesia. Media dan netizen cepat membaca situasi ini. Banyak dari mereka menyebut, ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, tapi juga peringatan.